di Stasiun Dangdut Digoyang Tambah Yahut New Normal. Meramaikan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, saksikan informasi terkini Pilkada di 19 Kabupaten Kota di Jawa Timur mulai pukul 10.30 di program spesial Nyoblos Rek yang disajikan dalam bentuk dialog dan berita Gres dengan laporan langsung dari 19 Kabupaten Kota di Jawa Timur. Hanya di JTV, saluran Pilkada serentak Jatim, terlengkap, terakurat, dan terpercaya. Rona Jawa Timur, demi warna Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kita berjumpa kali ini dalam program Dialog Nyoblos Rek. Pemirsa, hari ini merupakan sebuah hari yang istimewa. Kalau kita berbicara ada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, pemilihan kepala daerah tahun ini dilaksanakan di tengah kondisi yang tidak biasa. Yaitu kita masih berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Merupakan sebuah tantangan tersendiri tentunya, tetapi semoga itu tidak menyurutkan pihak-pihak untuk bisa melancarkan perhelatan ini, kemudian tetap terselenggara dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi, paling tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, 9 Desember 2020 yang bertepatan juga dengan perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 pemirsa. Bertepatan juga dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Semoga dengan adanya peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh tepat hari ini 9 Desember 2020 itu juga menjadi semangat baik itu bagi pemilih maupun kandidat yang memang nantinya bisa terpilih untuk ini paling tidak menjadi pembangunan dalam segala hal dengan tetap mengutamakan transparansi tentunya ya. Jadi semangat dalam hal Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, pagi hari ini pemirsa kita berbincang terkait dengan menyambut pemimpin sejati di Pilkada serentak 2020 Jawa Timur. Ada 19 kabupaten kota di Jawa Timur yang hari ini juga menyelenggarakan Pilkada serentak. Di studio sudah hadir Bapak Surokim Abdul Salam, Sarjana Sosial Magister Sains, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Pak Rokim, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia hadir. Makasih. Salam sehat. Makasih. Ada juga Bapak Dr. Andes Mahmud Suhermono, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Politik. Beliau adalah Ketua MAPILU, Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilihan Umum PWI Jawa Timur. Pak Mahmud, selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia hadir kali ini. Baik, luar biasa ini Pak Rokim, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini mudah-mudahan bukan sekedar slogan begitu ya, tapi benar-benar bisa diterapkan ketika nanti mereka-mereka yang bertarung begitu ya dalam pilkada hari ini dan kemudian nantinya terpilih benar-benar bisa artinya mengimplementasikan semangat Hari Anti Korupsi Dunia itu ya dalam pemerintahan mereka. Pak Mahmud juga nanti kita akan melihat seperti apa situasi dalam coblosan hari ini dan juga nanti seperti apa dari MAPILU sendiri ya hasil-hasil pantauan yang selama ini sudah ditemukan begitu. Baik pemirsa, sebelum kita memulai dialog pagi ini kita akan mengikuti terlebih dahulu ada tayangan terkait Pilkada serentak pada 19 kabupaten kota di Jawa Timur. Kita simak bersama. Pemirsa, serentak bersama 270 daerah se-Indonesia. Hari ini 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur siap melaksanakan pemungutan suara. Lebih dari 18 juta pemilih pada 16 kabupaten dan 3 kota di Jawa Timur diharapkan memberikan hak suaranya dalam pilkada serentak untuk memilih kepala daerah selama 5 tahun ke depan.
Kesiapan gelaran Pilkada serentak ini ditunjukkan salah satunya oleh TPS 8 Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Gresik, yang pada Selasa kemarin ditinjau oleh tim Forkopimda Jawa Timur bersama KPU dan Bawaslu, selain memantau distribusi logistik Pilkada. Kesiapan penerapan protokol kesehatan di TPS mendapatkan perhatian khusus, terutama keberadaan bilik khusus untuk pemilih yang memiliki suhu tinggi di atas 37,3 derajat Celcius. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pilkada serentak di tengah masa pandemi menimbulkan konsekuensi tersendiri dan tanggung jawab menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah terjadinya klaster pilkada. Dengan beberapa upaya pencegahan seperti pengaturan surat undangan pemilih agar tidak terjadi penumpukan di TPS, undangan yang hadir juga akan dites suhu badan bila suhu 37,3 derajat Celcius. Dikhususkan masuk ke bilik khusus yang sudah disiapkan di TPS. Selain itu juga ada pengaturan dalam setiap TPS tidak boleh lebih dari 500 pemilih. Penerapan protokol kesehatan yang ketat memang menjadi atensi penuh semua pihak, termasuk dalam rapat koordinasi terakhir yang dilakukan Forkopimda Jawa Timur secara virtual dengan Kemendagri Selasa kemarin. Terlebih dalam pemeriksaan kesehatan terakhir diketahui ada 2 hingga 3% dari total 440.000 lebih atau sekitar 15.000 petugas KPPS di Jawa Timur. Hasilnya diketahui reaktif. Di 19 kabupaten kota di Jawa Timur kesiapannya sudah mencapai 97%. Jadi yang pertama kalau bicara kesiapan terkait personil. Dan untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak pada 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur, hari ini Polda Jatim juga telah menyiapkan 15.500 personil Polri, 5.600 personil TNI, serta dibantu Linma sebanyak 99.000 orang untuk pengamanan dengan penerapan protokol kesehatan ketat pada 48.000 lebih TPS di seluruh Jawa Timur. Nanti kita juga akan bergabung dengan teman-teman yang sudah ada di masing-masing wilayah, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini terkait dengan perhelatan Pilkada serentak, khususnya di Jawa Timur tahun 2020 ini. Pak Surokim Abdussalam, kalau kita berbicara mengenai penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang memang kemarin itu masih ada pro kontra juga ya Pak ya, sebelum kemudian diputuskan tepat 9 Desember 2020, bagaimana Bapak melihat perhelatan di tengah situasi yang tidak biasa atau di kondisi luar biasa ini Pak? Ada 2 kepentingan yang sebenarnya sama-sama untuk memenuhi hak fundamental masyarakat ya. Ya. Satu, hak dasar memilih, itu hak politik, itu juga fundamental. Satu, hak sehat, itu juga hak fundamental. Nah ini dalam pemilu kali ini itu menjadi tantangan. Dua-duanya diambil jalan tengah untuk istilahnya dipadukan supaya kemudian hak dasar memilih bisa terlaksana, hak sehat masyarakat tidak terpapar COVID-19 juga aman, safe. Nah, memang kita belum punya ya pengalaman untuk menyelenggarakan pilkada dalam konteks pandemi COVID seperti ini. Jadi ini pertama kali dalam sejarah dan akan dicatat menurut saya ya untuk sejarah kepemiluan di Indonesia. Kalau sampai penyelenggara bisa berhasil, tentu saja ini support dukungan butuh dari masyarakat. Baik. Insya Allah akan dicatat dalam tinta emas sejarah perpemiluan kita. Karena memang tidak mudah menyelaraskan 2 kepentingan yang sesungguhnya itu ya memang sulit dipadukan. Dan kali ini sedang diuji apakah bisa menyelenggarakan pemilu berbarengan dengan untuk tidak menjadikan pemilu itu sebagai klaster baru COVID-19. Pak Rokim sendiri sudah menyelenggarakan atau melakukan berbagai survei terkait dengan perhelatan pilkada yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Hasilnya seperti apa Pak? Baik itu dari tingkat partisipasi politik maupun ada indikator-indikator lain. Secara umum pandemi COVID ini memukul hampir 20% semua sektor, tak terkecuali politik ya. Jadi decrease-nya itu bisa 20%. Kalau situasi normal kita itu tingkat partisipasi pemilu, belum ada pandemi COVID masih normal, itu kan antara 50 sampai 60%. Logikanya kalau kemudian kena pandemi, mestinya kan decrease 20%. Jadi kan partisipasi itu ya kemungkinan angkanya 40%. Tapi alhamdulillah survei terakhir ada ketika ditanya apakah Anda akan tetap datang dalam situasi COVID-19
seperti ini, itu 52,6 masih menjawab akan datang. Tentu ini menurut saya menggembirakan ya. Baik. Di saat kita semuanya tahu bahwa di mana-mana tempat di berbagai negara juga banyak yang kondisinya decrease 20% tadi. Baik, angka 52,6% ya mereka yang memutuskan untuk tetap datang ke TPS ya. Angka yang luar biasa membuat kita optimis di tengah kondisi pandemi COVID ya. Betul, normal aja angkanya cuma segitu. Nah ini sekarang COVID masih segitu. Berarti sebenarnya ada antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS. Baik, pemirsa kita jeda sejenak. Usai jeda berikut kita akan kembali dalam program Dialog Nyoblosre. Tetaplah bersama kami. Pesan ibu, jaga jarak. Meramaikan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, saksikan informasi terkini Pilkada di 19 kabupaten kota di Jawa Timur mulai pukul 10.30 di program spesial Nyoblosre yang disajikan dalam bentuk dialog dan berita Grace dengan laporan langsung dari 19 kabupaten kota di Jawa Timur. Hanya di JTV, saluran Pilkada serentak Jatim, terlengkap, terakurat, dan terpercaya. Ya pemirsa, kembali dalam program Dialog Nyoblosre. Hari ini 9 Desember 2020 menyambut pemimpin sejati di Pilkada Serentak 2020 Jawa Timur. Baik, nanti di segmen ini pemirsa kita juga akan mengikuti seperti apa perkembangan terbaru di masing-masing TPS ini yang ada di Kota Surabaya yang hari ini juga termasuk menyelenggarakan Pilkada Serentak. Nanti kita akan bergabung dengan Selvi Wang dan juga Lauren Agnes tentunya. Dan baik, sudah terhubung sekarang? Baik, Pak. Oke, sudah terhubung? Halo? Halo? Yang punten ya. Halo, sudah ada Selvi Wang dan juga Lauren Agnes. Halo, Selvi? Iya, selamat. Ya. Baik, Selvi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Tika Subandi dan memang serentak di dilakukan pemilihan wali kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi hari ini juga ikut memberikan hak suaranya di TPS 25 di kawasan Jalan Ketintang Selatan Surabaya. Sebelum memberikan hak suaranya, Eri Cahyadi sendiri mengunjungi rumah orang tuanya yang ada di kawasan Jalan Ketintang Madya, Surabaya. Di mana selain melakukan pada kedua orang tuanya, Eri juga melakukan doa bersama sebelum memberikan hak suaranya. Setelah bersama istri, setelah mengunjungi rumah orang tuanya, Eri langsung menuju ke TPS 25 Ketintang Selatan untuk memberikan suaranya, dan ketika datang ke TPS sesuai dengan protokol kesehatan, Eri melakukan cuci tangan, terus pemeriksaan suhu tubuh serta memakai sarung tangan. Di mana setelah mengantri sebentar, Eri lalu dipanggil oleh petugas PPS dan kemudian Eri serta istri memberikan hak suaranya dengan mencoblos surat suara. Ya, rekan Tika.
Baik. Dan Selvi, terkait dengan kami sempat mewawancarai sebentar pada Eri Cahyadi, calon wali kota Surabaya nomor urut 1, di mana memang ia sendiri memiliki keyakinan 100% untuk bisa menang dalam kontestasi Pilwali Surabaya kali. Ia yakin telah mendapat restu dari orang tuanya. Dan berikut adalah petikan pilkada ini, pilihan wali kota ini itu adalah amanah dari Gusti Allah. Kalau saya tidak mau prediksi, karena buat saya selalu berdoa yang terbaik buat keluarga saya. Karena saya kalau berdoa satu, ya Allah, ketika saya bisa menerangi makam umi saya dan abah saya kelak, ketika saya bisa menerangkan itu, maka jadikan saya wali kota. Tapi ketika ya Allah, ketika saya menjadi wali kota, tetapi ternyata makam umi saya itu gelap karena tingkah pola saya, dan saya tidak bisa membahagiakan masyarakat Surabaya, jauhkan wali kota dari hidup saya. Itu doa saya. Jadi ya, halo. Selvi, terkait dengan protokol kesehatan yang memang komitmen dari awal dilaksanakan di seluruh TPS yang menyelenggarakan pilkada, seperti apa? Iya, memang dari pantauan saya di TPS 25 di kawasan Ketintang Selatan ini yang menjadi tempat Eri Cahyadi melakukan pencoblosan, di mana memang sudah diterapkan protokol kesehatan. Dari awal sudah disediakan tempat untuk mencuci tangan. Selain itu disediakan juga ruang tunggu untuk para pemilih menunggu selagi mengantri. Selain itu, sebelum memasuki area pencoblosan, para pemilih dilakukan pengukuran suhu tubuh serta harus memakai sarung tangan. Untuk selanjutnya, pemilih juga dapat melakukan pencoblosan. Ya, rekan Ika? Baik, Selvi, setelah mencoblos di TPS 25 Ketintang, apa yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1? Oh, berdasarkan informasi yang kami himpun, memang tadi setelah dari TPS 25, Eri Cahyadi beserta istri kembali ke rumah untuk menunggu waktu selama pencoblosan berlangsung. Dan memang dijadwalkan nanti sekitar pukul 3 sore akan dilakukan quick count di posko pemenangan, atau lebih tepatnya di kantor DPC PDIP Surabaya di Jalan Style Surabaya sekitar pukul 3 sore nanti. Oke, baik. Ya, Selvi Wang, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Lauren. Lauren, halo. Halo, selamat pagi Tika dan juga pemirsa. Halo, selamat pagi Lauren. Bagaimana di TPS di tempat Lauren sekarang berada? Iya, Tika dan juga pemirsa, tadi pukul setengah 10 pagi, Mahfud Arifin didampingi oleh istri dan juga anak dan juga tim pemenangannya menggunakan hak suaranya di TPS 25 yang berada di Jalan WR Supratman, tepatnya hanya berjarak 300 meter dari kediaman Mahfud Arifin. Dan memang protokol kesehatan yang ada di TPS 25 tersebut cukup ketat, di mana Mahfud Arifin sebelum menggunakan hak suaranya terlebih dahulu dicek suhu tubuh, kemudian juga mencuci tangan dan juga menggunakan sarung tangan. Sejumlah persiapan juga telah dilakukan mulai dari kemarin, seperti diadakan doa bersama, kemudian juga khataman Al-Quran, dan juga berziarah ke makam orang tua Mahfud Arifin yang berada di tempat pemakaman umum Maka Putih, Surabaya. Dan berikut merupakan kutipan wawancara yang tadi sempat kami peroleh dari Mahfud Arifin untuk mengajak warga kota Surabaya menggunakan hak suaranya pada hari ini. Istri dan didampingin anak tapi tidak punya hak pilih di sini karena dia orang Surabaya. Bukan orang Surabaya, Jakarta. Pak, melihat atau apapun hasilnya, kita itu kan ada kehendak yang di atas, takdir Allah. Itulah yang terbaik, ya, yang terbaik. Apapun hasilnya. Kita yang penting sudah berikhtiar, kita sudah maksimal untuk bisa ngikutin tahapan dan proses-proses Pilwali ini. Dalam rangka Pilwali ini sudah kita lakukan. Tinggal terakhir ya doa aja, dan itu penentunya adalah rakyat dan Allah SWT. Dah, itu aja. Mencoblos
Apa yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 ini? Iya, Tika, memang setelah menggunakan hak suara di TPS 25, rencananya Mahfud Arifin dan juga Mujiaman bersama dengan tim pemenangannya hari ini akan mengagendakan untuk pengawasan terhadap penggunaan suara hingga perhitungan di sejumlah TPS yang ada di kota Surabaya. Walaupun memang saat ini Surabaya begitu diselimuti oleh cuaca yang mendung, namun tidak menyurutkan semangat dari Mahfud Arifin dan juga Mujiaman bersama dengan tim pemenangannya untuk mengawal jalannya pemilihan kepala daerah di kota Surabaya kali ini. Dan memang dengan semangat dan juga harapan kepada Tuhan bahwa Mujiaman dan juga Mahfud Arifin dapat memenangkan pilkada di kota Surabaya kali ini. Tika. Iya, baik. Lauren Agnes, terima kasih. Dan sebelumnya tadi Selvi Wang juga telah melaporkan. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Baik, kalau tadi di Lauren, di paslon nomor urut 2, Pak Mahfud Arifin. Ini sekarang saya ke Pak Mahmud dulu, Pak Rokim ya. Sama ya? Iya, makanya beda-beda tipis begitu. Bagaimana Pak Mahmud melihat dengan adanya tadi laporan dari teman-teman terkait juga dengan kaitan seperti apa Mapilu PWI Jawa Timur melihat kondisi khusus di Pilwali Surabaya ini kebetulan saya mengikuti sejak 2005. Jadi 2005 dulu sempat jadi penyelenggara juga dan seperti sampaikan Pak Rokim bahwa modal kita itu cuma 50 gitu. 50% dari Pilwali 2005, Pilwali 2010, Pilwali 2015 itu tidak sampai di atas, paling 52, 15, pernah 49 juga. Nah, itu modal ketika normal. Nah, pandemi seperti ini juga kemarin juga sempat mengkhawatirkan saya karena kan ketika KPU secara nasional mematok sekitar 77, 75, ya terlalu besar harapan seperti itu. Tadi sempat mencoblos dan saya sempat melihat beberapa TPS sekitar, memang kayak pagi sih, belum terlalu banyak juga yang datang. Kemudian ketika diikuti mendung seperti ini, dan mudah-mudahan tidak hujan. 2,5 jam lagi tidak hujan sampai jam 1 lah. Gitu. Kalau sudah penghitungan kan berarti sudah selesai. Tapi yang pasti bahwa pelaksanaan protokol kesehatan memang lumayan ketat tadi. Dari kawan-kawan saya kira cukup bagus. Kehadiran kawan-kawan pengawas TPS terutama, kemudian saksi mengingatkan bahwa kalaupun sampai nantinya tidak sampai 50% ya berarti bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja. Karena kan peserta dan juga masyarakat kan juga punya kewajiban. Peserta terutama harus mendatangkan pemilihnya. Kalau dia sudah kampanye, pemilihnya tidak datang kan percuma. Kan angka itu bisa mempengaruhi ya hasil surveinya Pak Rokim kalau sampai itu kan hasil survei itu dipastikan kalau pemilih itu datang. Nah, kemudian tadi saya kira juga di TPS tidak terlalu banyak sentuhan ya dengan penyelenggara. Misalkan ketika saya datang tadi setelah dicek suhu juga tidak menyentuh, kemudian kita cuci tangan juga tidak menyentuh, kemudian ketika kita memakai kaos tangan juga kita sendiri hanya mengambil kartu saja. Mengambil surat suara saja itu memang tidak tersentuh sih, karena kan ada ketika kita coblos selesai ditetesi, sehingga sentuhan-sentuhan itu saya kira juga cukup. Nah ini saya berharap 2,5 jam ini juga masyarakat juga mau hadir lah, mau hadir, tingkatkan partisipasi ya melalui media-media televisi, melalui sosialisasi yang lain, apapun kita berkepentingan bahwa semakin banyak yang datang itu kan legitimasi ya semakin bagus. Cuman memang kan ini faktor politik juga. Kemudian kalau dikaitkan misalkan dengan kasus-kasus hari anti korupsi dan kejadian-kejadian belakangan ini juga akan mempengaruhi tingkat kehadiran juga. Bukannya zero, tapi juga tingkat kehadiran pasti akan terpengaruh. Karena apapun preferensi masyarakat itu juga akan berbeda. Baik, artinya memang banyak hal di sini yang bisa mempengaruhi mereka untuk kemudian yang mungkin tadinya berpikir untuk datang, ada beberapa hal begitu ya. Ya, itu juga akan berpengaruh juga. Tapi memang modal awal kita di Surabaya tidak besar. Ya 54 paling tinggi, 60 aja tidak pernah kita. Baik, jadi memang antara segitu ya, dari dulu sampai sekarang range-nya begitu ya. Oke, berarti memang itu angka yang bisa dikatakan luar biasa ya Pak Rokim. Kalau penyelenggara sampai bisa meningkatkan atau memperoleh angka partisipasi di atas 45%, menurut saya sudah masuk kategori berhasil. Oke, baik. Artinya kan tadi 55, baru kemudian decrease-nya tinggal 10 saja. Menurut saya yaitu anggaplah sebagai faktor COVID. Tapi kalau di bawah itu, menurut saya ya buat kita sedih ya.
taruhlah jatuh di 30% gitu menurut saya. Mudah-mudahan tidak ya. Tidak, Mudah-mudahan tidak. Saya masih optimis bisa di atas 45%. Oke, masih akan kita lanjutkan sesaat lagi Pak Rokim dan juga Pak Mahmud. Kami akan kembali pemirsa dalam program Dialog Nyoblos Re. Usai jeda berikut. Kalau kamu kasih aku coklat Dilan, di luar aku tetap kelihatan tenang, tapi dalam hati Aku kakak-kakak girang. Kalau kamu kasih aku coklat Dilan, di luar aku tetap kelihatan tenang, tapi dalam hati Aku kakak-kakak girang. Meramaikan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, saksikan informasi terkini Pilkada di 19 kabupaten kota di Jawa Timur mulai pukul 10.30 di program spesial Nyoblos Re yang disajikan dalam bentuk dialog dan berita Gres dengan laporan langsung dari 19 kabupaten kota di Jawa Timur. Hanya di JTV, saluran Pilkada serentak Jatim, terlengkap, terakurat, dan terpercaya. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini Anda tengah menyaksikan program Dialog Nyoblos Re menyambut pemimpin sejati di Pilkada Serentak 2020 Jawa Timur. Sudah ada Bapak Surokim Abdussalam yang merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Sudah ada Bapak Mahmud Suhermono, Ketua Mapilu Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilihan Umum PWI Jawa Timur. Di segmen ini nanti juga pemirsa kita akan terhubung dengan teman-teman yang sudah ada di wilayah Sidoarjo maupun Gresik untuk nanti mereka menyampaikan informasi terkini terkait dengan seperti apa situasi untuk pencoblosan di wilayah Sidoarjo dan juga Gresik. Baik, Pak Rokim, ini kalau kita berbicara, tadi kita sudah membahas terkait kota Surabaya. Sekarang adalah Kabupaten Sidoarjo dan Gresik. Pak, apakah kemudian untuk kota dan kabupaten itu ada beberapa indikator yang kemudian mempengaruhi hasil survei terkait dengan partisipasi pemilih? Ya, tentu saja agak berbeda ya, ada perubahan karena tingkat pemilih rasionalnya juga berbeda. Biasanya kalau di perkotaan seperti Surabaya itu tumbuhnya 27%. Tapi kalau di sekitar itu agak dikris lagi ya, sekitar 20, 18 gitu. Jadi memang ada perbedaan yang memang cukup signifikan. Jadi karena biasanya kalau pemilih rasional itu relatif independen dia itu. Jadi tidak anut grup yuk, dia masih punya preferensi, dia masih menimbang-nimbang gitu. Tapi kalau di masyarakat pedesaan itu anut grup yuknya tinggi. Jadi memang partisipasinya selalu akan lebih tinggi, tapi tingkat independensinya kadang-kadang memang tidak setinggi pemilih kritis dan pemilih rasional tadi itu. Jadi kalau di daerah periferi atau mungkin rural malah lebih berbeda lagi. Dan orang ya biasanya tergantung patronnya ya. Kalau pemilu, makanya biasanya angka partisipasinya kadang-kadang di kabupaten itu lebih tinggi daripada kota. Itu penjelasannya ada di sana. Karena faktor anut grup yuknya lebih tinggi, independensi pemilih rasionalnya tadi mungkin agak berbeda dengan pemilih perkotaan. Tetapi faktor itu kan tidak hanya tunggal seperti itu ya. Faktor itu sekarang perilaku memilih orang itu kian kompleks. Bahkan di daerah periferi ini, terutama seperti Sidoarjo dan Gresik, ini kan ini ya, tengah-tengah ya, antara kota dan antara urban dan rural gitu. Sehingga pemilih-pemilih kelas menengahnya biasanya cukup menarik malah dinamikanya. Gitu. Baik, Pak Rokim, Pak Mahmud, kita akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan teman-teman yang sudah ada di Sidoarjo dan juga Gresik. Untuk di Sidoarjo sudah ada Yusmana Windarto dan untuk di Gresik sudah ada Muhammad Amin. Halo, selamat siang teman-teman, Yusmana dan juga Amin, selamat siang.
Halo. Baik, Yusmana, tolong unmute-nya dibuka. Halo Yusmana. Baik. Yusmana, halo, sudah bisa mendengar saya? Baik, pemirsa, kita nanti masih akan terhubung dengan teman-teman, baik itu yang di Sidoarjo maupun di Gresik, yang nanti mereka juga akan melaporkan dari masing-masing wilayahnya. Tadi sempat ada sedikit gangguan yang mungkin belum memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi saat ini. Baik, Pak Mahmud, bagaimana Pak melihat tadi Pak Rokim sudah menyampaikan memang ada berbagai parameter begitu ya yang membedakan kemudian untuk tingkat partisipasi pemilih kota maupun kabupaten. Nah, untuk Pak Mahmud sendiri seperti apa teman-teman di Mapilu untuk melihat ini? Ya, perilaku Gresik dan Sidoarjo ini kan daerah penyangga Surabaya, dan juga lalu lintas mobilitas orang itu kan sangat cepat. Banyak sekali warga Sidoarjo kerja di Surabaya, banyak sekali warga Gresik kerja di Surabaya. Itu juga mempengaruhi tingkat hubungan mereka, tingkat pola-pola pikir mereka, kekritisan mereka, sehingga ketika mereka kembali dan ada pemilihan kepala daerah di wilayahnya dan kebetulan masih tinggal di wilayah masing-masing, itu akan berbeda ketika dia menyampaikan pada masyarakat sekitarnya. Satu, bahwa tapi mereka yang tinggal di sana ya tetap faktor patron klien kalau di dan mereka rata-rata di sektor-sektor wilayah tertentu majemuk. Mereka hanya satu suara dan mereka kuat, sehingga ketika ada satu yang ngajak pasti dia tingkat partisipasinya lebih tinggi dari Surabaya. Sidoarjo dan Gresik itu pasti lebih tinggi. Karena apa? Karena memang tingkat mobilitas orang di wilayah itu tidak terlalu besar seperti Surabaya. Dan maka kalau misalnya kita berandai-andai ya, kalau di Surabaya ini sebenarnya kan setiap kali pilkada itu kita rugi terus. Ruginya apa? Kita menyiapkan korelatan untuk 2 juta orang yang datang 1 juta. Katakanlah kalau satu orang itu dibiayai 150.000, berapa miliar kita yang hilang? Karena orangnya tidak datang. Nah, ini juga perlu dipikirkan ke depan, bahwa bagaimana ini tidak sia-sia. Kita sudah menyiapkan TPS untuk 2 juta orang yang datang 1 juta. Kita sudah menyiapkan tenaga untuk 2 juta orang yang datang 1 juta. Nah, ini kan sudah 4 kali ini. Kalau nanti misalkan 50% ya 1 juta yang datang, ya yang kelima masa kita mau lagi gitu. Padahal itu sudah dikasih hari libur. Iya, sudah dikasih hari libur. Ini problem besar untuk seluruh Indonesia. Artinya bahwa kita ya anggaran kita hampir 140 miliar untuk 2 juta penduduk. Itu kan tinggal di average aja. Kalau kita misalnya gampang-gampangan matematika, satu orang jatuhnya berapa dibiayai. Nah, ini beda dengan wilayah Sidoarjo dan wilayah Gresik, tingkat partisipasinya lebih tinggi. Karena sampaikan tadi ya, selain juga mereka merasa menjadi anggota kelompok tertentu, anggota ormas tertentu, ketika ketuanya ini, patronnya ini menyarankan untuk ke sana atau ke sini, dia pasti ikut. Hampir rata-rata begitu. Sehingga kawan-kawan survei, lembaga survei mungkin akan berbeda memperlakukan dengan perkotaan gitu. Dengan kabupaten ya. Oke. Pak Mahmud, Pak Rokim, kita akan kembali terhubung dengan teman-teman yang ada di Sidoarjo dan juga Gresik bersama Yusmana dan Amin. Halo, selamat siang. Sudah bisa mendengar suara saya? Selamat siang, Tika. Iya, Yusmana, silahkan. Iya, Yusmana dan juga Amin, selamat siang. Silahkan Yusmana terlebih dahulu di Sidoarjo. Iya, dengan laporan Anda, Yusmana. Baik, Tika. Saat ini saya berada di TPS 6 Kenongo Sidoarjo. Di TPS ini calon bupati nomor urut 2 Muhdor Ali melakukan pencoblosan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Timur tahun 2020 harus menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Dalam penerapan protokol kesehatan ini, para pemilih diwajibkan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan mengenakan sarung tangan. Hal ini juga dilakukan oleh Muhdor Ali, calon Bupati Sidoarjo nomor urut 2. Bersama keluarganya, Muhdor datang ke TPS 6 di Kenongo Tulangan, Sidoarjo sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Usai mencoblos, Muhdor langsung menunjukkan jarinya yang telah tercelup tinta sebagai bukti pencoblosannya. Di hadapan awam media, Muhdor menyatakan optimisnya dalam perolehan suara. Tanya itu, Muhdor juga yang berpasangan dengan Subandi
meminta agar masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan. Di lokasi berbeda, calon wakil bupati nomor urut 1 Taufikul Bar melakukan pencoblosan di TPS 3 Desa Banjar Kemuning. Taufikul Bar melakukan pencoblosan bersama keluarganya. Perlu diketahui, Tika, Pilkada Sidoarjo diramaikan oleh calon bupati dan wakil bupati yang berasal dari luar daerah. Para calon bupati yang tak bisa menyalurkan hak suara yaitu calon bupati nomor urut 1 Bambang Haryo yang warga Surabaya, calon bupati nomor urut 3 Kelana Aprilianto warga Pasuruan, dan wakilnya Dwi Astuti warga Surabaya. Demikian, Tika. Baik, Yusmana, bisa disampaikan juga apa yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, baik itu calon bupati maupun calon wakil bupati. Yang pertama dulu, Ahmad Muhdlor, apa yang beliau lakukan setelah mencoblos? Seperti yang dilakukan Huter Ali tadi, datang bersama keluarganya, kemudian melakukan rapid test, cuci tangan, kemudian mengenakan sarung tangan, kemudian melakukan pencoblosan. Demikian, Tika. Oke, Yusmana Windarto, terima kasih atas laporan Anda. Baik, dan selanjutnya kita menuju Gresik, pemirsa. Ada Muhammad Amin yang sudah siap untuk melaporkan kondisi terkini terkait situasi coblosan di mana saat ini Muhammad Amin berada. Amin, silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih, Tika. Saya sekarang ada di TPS 4 Iker Cerme, di mana ini memang bukan tempat. Di TPS ini bukan tempat para calon untuk mencoblos. Saya sengaja untuk melihat proses pencoblosan yang ada di TPS yang jauh dari tempat para calon mencoblos pada pilkada pilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Gresik 9 Desember ini. Tadi pagi Pak Muhammad Qasim bersama keluarganya calon nomor urut 1 mencoblos di TPS 10 yang ada di perumahan GKB Gresik. Dia seperti pencoblos masyarakat lainnya, dia juga mematuhi protokol COVID, jadi tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan dia setelah mencoblos juga dia sampai menunjukkan bahwa jari tangannya yang telah dikasih tinta kepada petugas KPPS. Sementara Ahmad Fandi Yani ini mencoblos di baru jam saat ini nyoblos di daerah Duduk Sampean. Dan tadi pagi juga Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama keluarganya juga melakukan pencoblosan di TPS yang ada di depan di belakang rumahnya. Sampai saat ini dari 918.000 hak pilih warga Gresik saat ini melakukan pencoblosan, dan laporan dari berbagai petugas bahwa pencoblosan berjalan dengan lancar. Begini Tika, laporan dari Gresik. Baik, ya Muhammad Amin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali tentunya. Muhammad Amin di Gresik, pemirsa. Dan sebelumnya kita juga sudah mengikuti laporan Yusmana Windarto di Sidoarjo. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Baik, Pak Rokim, ini luar biasa kalau tadi kita membandingkan begitu ya. Terkait dengan seperti apa sih partisipasi pemilih yang di perkotaan maupun di kabupaten. Ada hasil survei juga yang artinya Pak Rokim rilis tidak hanya tingkat provinsi, tetapi juga di masing-masing kabupaten dan juga kota. Bagaimana Pak? Ya, tipikal pemilih Sidoarjo itu sebenarnya hampir mirip ya dengan tipikal masyarakat Gresik, di mana warga Nahdiyin itu dominan di sana. Iya. Budaya-budaya masyarakat yang paternalistik tadi masih cukup tinggi. Jadi memang ada peningkatan jumlah kelas menengah di wilayah perkotaannya. Tetapi biasanya kalau sudah sore hari ketika suara itu masuk dari pedesaan itu bisa mengubah tadi itu. Ya memang kalau kita bicara tentang Sidoarjo dan Gresik itu tidak bisa hanya bicara mereka yang tinggal di perkotaannya, tapi juga ada pedesaan-pedesaan yang tersebar di sekitarnya itu. Makanya kadang-kadang tidak bisa menggambarkan perolehan suara di level perkotaannya itu. Begitu sore hari
suara-suara dari pedesaannya masuk. Nah itu baru kemudian menggambarkan dukungan realnya. Oh oke, jadi memang selalu yang di begitu. pedesaan juga turut berkontribusi bahkan lebih besar jumlahnya. Bahkan lebih gitu. signifikan. Oke, baik. Tapi memang ada pergerakan untuk jumlah pemilih rasional dan kelas menengahnya di perkotaan tadi yang biasanya dia tumbuh menjadi pemilih rasional. Tapi pemilih pedesaan yang anut grup yuk, yang paternalistik itu juga masih cukup tinggi. Makanya itu kombinatif ya di dalam konteks pemilu itu. Memang kadang-kadang di masyarakat prismatik seperti itu, transisional seperti itu, kadang-kadang jauh lebih rumit untuk pemetaannya. Baik. Karena ya tadi itu, kalau mungkin di Surabaya jumlah pertumbuhannya 27%, orang sudah mulai melihat ya efektivitas money politik dan lain-lain. Tapi kalau di wilayah yang setengah-setengah begini, prismatik begini, jauh lebih rumit lagi. Oke, luar biasa. Makin menarik. Iya, Pak Rokim dan juga Pak Mahfud, nanti masih akan kita lanjutkan diskusi kita siang hari ini. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan acara Inspirasi Sehat. Untuk berbagi informasi seputar dunia kesehatan dan... Saya akan perkenalkan sebuah alat bantu penunjang kesehatan. Oksigen ini manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Saksikan Oksigen Smart Shop setiap harinya, hanya di JTV. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Jawa Timur masih mengalami penambahan signifikan kasus positif COVID-19. Pemkot Surabaya mendapatkan alat kren pengantar jenazah buatan Institut Teknologi Telkom Surabaya. Dalam kunjungannya kali ini, Gubernur Jawa Timur melihat lumbung pangan yang berfungsi untuk memasok makanan saat PSBB. Mereka merasa terbantu karena selain gratis, mereka juga bisa mengetahui kondisi mereka. Apakah terpapar virus corona atau tidak. Iya pemirsa, masih dalam program Dialog Nyoblos Re, menyambut pemimpin sejati di Pilkada Serentak 2020 Jawa Timur. Pak Mahfud, ini kalau kita berbicara 9 Desember 2020 di Indonesia memang bertepatan dengan perhelatan Pilkada Serentak. Tetapi secara keseluruhan begitu, ini adalah hari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Bagaimana kemudian dengan adanya peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini sejalan dengan semangat melaksanakan pilkada langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Tentunya nanti melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang memang mereka bisa transparan, benar-benar bersih dan benar-benar lebih mengutamakan rakyatnya. Begitu pembangunannya nantinya seperti apa? Pemimpin yang ideal, pemimpin yang demokratis, kemudian pemimpin sejati ini kan harapan kita semua. Cuman untuk memperoleh itu dalam situasi demokrasi kita yang seperti sekarang ini, ya memang tidak bisa kita memaksakan kehendak gitu. Kita masih demokrasi transaksional, kemudian sistem kita memang belum untuk bisa menghambat itu. Satu hal, kalau kita mulai pemilu sejak pasca reformasi 2004, ketika kita awal itu, memang sudah banyak rambu-rambu. Banyak rambu-rambu untuk bahwa money politik itu bisa dicegah. Baik. Nah, problemnya dari Undang-Undang 2004, kemudian 2009, 2014, dan terakhir 2019. Misalnya, kalau di Undang-Undang Pilkada ya, Undang-Undang nomor 10 2016 di pasal 187A itu, sudah jelas di situ bahwa mereka yang memberikan uang untuk memilih calon tertentu maupun tidak memilih calon tertentu. Jadi, anunya banyak loh indikatornya. Oh, oke. Misalkan saya memilih calon A, melarang untuk memilih calon B, itu juga kena. Nah itu ancaman hukumannya 72 bulan. 72 bulan, kemudian denda atau denda 1 miliar. Terus kemudian mereka yang menerima juga kena di pasal 187B. Mereka yang menerima kena. Nah ini problem ketika misalkan nanti siapa yang mau lapor. Kalau sebelum Undang-Undang 10 mereka yang menerima tidak kena, sehingga banyak yang lapor. Oke. Mereka bisa. Nah,
Sekarang problemnya adalah tinggal pada ketika bisa OTT aja. Oke. Tapi dengan catatan mereka ngaku ini uang untuk apa. Artinya nah, misalkan, mereka ada kejujuran untuk ya, menyampaikan itu. Kalau misalkan ya ini bayar utang kan tidak bisa. Iya kan, ini kan pada pengakuannya bahwa money politik itu memang itu. Jadi kalau ada misalkan Polrestabes sudah makan memberi hadiah. Ya. 5 juta atau 10 juta untuk mereka yang bisa menangkap OTT, memang tapi mereka harus hadir di situ. Baik. Karena kalau sekarang penerima misalkan tiba-tiba lapor ke Bawaslu, dia juga kena. Karena kan tidak ada justice kolaborator. Nah, kalau ada justice kolaborator itu mungkin masih bisa. Kita untuk berharap bahwa money politik bisa tertangani. Jadi ini persoalan-persoalan lama. Tapi saya kemarin dengar di wilayah barat, Mataraman sudah ada 2 laporan yang soal money politik. Ya mudah-mudahan lah. Agar di tempat lain juga jerah lah. Pak Mahmud, ini di tengah situasi seperti ini, bagaimana kalau kita bicara mengenai laporan terkait dengan money politics, untuk jumlah laporannya, ada penurunankah? Atau justru ada peningkatan? Atau biasa saja? Kalau saya lihat 2 pekan lalu ya kawan-kawan dari Bawaslu Jawa Timur memang penanganan laporan money politik tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak. Baik. Ya karena salah satunya mungkin faktor itu, karena faktor aturan bahwa kalau saya menerima daripada saya celaka ya saya tidak lapor, untuk apa gitu loh. Dan juga mengkhawatirkan. Terus kemudian polanya kan berubah dari waktu ke waktu. Iya, iya. Kalau sekarang misalkan ada uang elektronik, maka uang elektronik kan mana bisa ditangkap. Baik, artinya lebih memudahkan begitu. Iya kan, ya? money politik kan harus cash. Sekarang zamannya money politik, dari HP ke HP juga bisa. Itu juga yang artinya menjadi bisa dikatakan celah. Iya, bisa dikatakan celah, karena kan tidak bisa ketangkap. Kalau cash sih kelihatan uangnya, barang buktinya ada. Lah kalau dari e-money ke e-money, baik. Tidak ada itu. Luar biasa. Kalau tadi dari sisi pemilih juga, artinya bagaimana kemudian dengan semangat Hari Anti Korupsi Sedunia ini bisa membuat para pemilih benar-benar jujur, begitu ya Pak Rokim, bisa kita benar-benar menghindari money politik, bukan hanya karena kita takut dengan hukum, tapi memang kesadaran bahwa untuk memilih pemimpin sejati yang memang berkualitas atau qualified itu memang dibutuhkan bukan hanya uang, tapi memang seperti apa sih kemudian integritas mereka, kemudian kapabilitas mereka seperti apa. Nanti seperti apa kemudian dari sisi pemimpin yang terpilih begitu ya untuk memimpin wilayahnya di 5 tahun ke depan. Sesaat lagi Pak Rokim, kami masih akan kembali dalam program Dialog Nyoblosre usai jeda berikut pemirsa. Stasiun Dangdut sekarang beda, hadir lagi dengan suasana yang baru untuk pemirsa yang di rumah. Dan di Stasiun Dangdut di Goyang Tambah Yahut New Normal akan ada segmen PSBB. Pantengin si Bintang beraksi. Selain PSBB juga ada yang namanya Bintang Teko Oma. Selain ada Bintang Teko Oma, ada Lanjut No Liri sama kita tebak-tebak lagu, nerusin lagu. Aduh, dijamin pokoknya seru. Nih ada lagi yang gak kalah seru, namanya Ngobras. Ini bintang tamunya asik, tapi presenternya yang gak asik. Ada lagi pokoknya setiap hari Sabtu kita akan ajak pemirsa yang di rumah yang jago joget untuk bisa ikutan joget online. Lengkap semuanya hanya untuk pemirsa yang ada di rumah. Betul. Ya, tetap di Stasiun Dangdut. Digoyang Tambah Yahut New Normal.
Iya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Dialog Nyoblos Re. Siang hari ini menyambut pemimpin sejati di Pilkada Serentak 2020 Jawa Timur, Pak Rokim. Bagaimana kemudian untuk pemimpin di 19 kabupaten kota di Jawa Timur ini untuk menjalankan pemerintahannya 5 tahun ke depan? Kalau kita bicara sejalan dengan semangat Hari Anti Korupsi Sedunia, nanti muaranya adalah kita bisa mendapatkan pemimpin sejati, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID-19 kali ini. Seperti apa Pak Rokim? Ya, jadi konteks situasional itu juga penting. Kebutuhan untuk menghadirkan pemimpin sesuai dengan zamannya itu penting. Kalau dulu tidak ada pandemi COVID, situasi normal, mungkin hanya butuh pemimpin-pemimpin dengan kategori biasa-biasa cukup. Baik. Tapi sekarang harus plus. Karena apa? Karena tantangan yang dihadapi sudah berubah. Iya. Situasinya sudah situasi sekarang kita katanya masuk new normal, gitu ya. Jadi tidak hanya cukup kompeten, kapasitasnya oke, visi misinya oke, tapi juga harus punya kecepatan. Penting karena perubahan sangat cepat ya, adaptasi baru juga berarti cepat. termasuk parameternya new normal juga ya? Betul. Ya. Plus akurasi. Iya. Jadi kita harus mendorong pemimpin-pemimpin berbasis data. Saya bukan karena sebagai lembaga survei ya, tapi akurasi mengambil kebijakan berbasis data. Baik. Itu jauh lebih bermanfaat dalam situasi seperti ini. Supaya kemudian lebih fokus, lebih transparan, dan lebih efektif efisien. Iya. Itu tujuannya. Sehingga pemilu yang mahal ini, harapan saya itu bisa menghadirkan pemimpin yang tidak biasa. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, tapi sudah sesuai dengan kebutuhan zamannya. Baik. Jadi pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan masa new normal lah. Oke, berarti ibaratnya nanti ke depan mereka akan lebih berat lagi, tetapi bagi mereka itu mungkin tantangan yang menyenangkan jika memang sudah niat begitu. Dan saya berharap voter-voter Jawa Timur bisa menangkap itu. Untuk kemudian bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang dengan tipikal seperti itu, supaya kemudian ada kemajuan ya, istilahnya kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Baik, dan juga bisa menjangkau memang daerah-daerah yang bisa dikatakan itu bisa lebih maju lagi, begitu ya? Mungkin ya, nantinya mestinya masih kurang. Kalau hasil pemilu dengan biaya yang sangat besar itu supaya tidak sia-sia, ya harus itu. Makanya tadi Pak Mahmud bilang, kalau Anda cuma hanya diberi uang 50.000, 100.000, coba dibagi 4 tahun. Ketemunya paling permen 1 aja itu. Jadi sebenarnya kesadaran itu juga dibutuhkan, sehingga hari ini Hari Anti Korupsi itu juga selaras dengan kepentingan untuk menghadirkan pemimpin bersih. Luar biasa. Pak Mahmud, dari masyarakat dan pers, pemantau pemilihan umum, apa sebenarnya yang diharapkan dengan adanya pilkada di tahun 2020, kemudian nantinya itu benar-benar bisa menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, memiliki kapabilitas yang luar biasa. Seperti apa? Ya. Ini kan kita konteksnya, pandemi ini kan juga belum ada jaminan dari seluruh dunia akan berakhir. Sehingga pemimpin ke depan, karena kan ini kan pemimpinnya tidak sampai 5 tahun ini. Karena 2024 akan ada pemilihan lagi. Sehingga mereka cuma 4 tahun. Nah ini sense of crisis-nya yang harus luar biasa ditekankan. Kalau disampaikan Pak Rokim tidak biasa, ya dia harus punya sense of crisis. Karena krisis kita ini bukan hanya krisis kesehatan sekarang. Ada krisis juga keadilan, ada juga krisis ekonomi, ada krisis kesempatan, juga krisis pendidikan. Karena apapun kompleks. Bayangkan sekarang siswa baru kemarin tidak pernah ketemu gurunya. Nah ini juga problem. Nah ini juga pemimpin mendatang harus berpikir loh ini. Bagaimana secara psikologi mereka tidak ketemu dosennya, mereka tidak pernah ketemu kepala sekolahnya, mereka tidak kenal temannya. Yang baru-baru loh, yang kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA. Mahasiswa barunya Pak Rokim udah UTS, tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Nah ini harus sense krisisnya harus tinggi. Harus tinggi karena apa ya? Mereka harus berpikir yang tidak biasa disampaikan itu. Kalau berpikir biasa, lewat deh. Betul lewat. Selain kita teknologi IT-nya makin melesat, kondisi pandemi, dan tidak ada jaminan dari badan-badan PBB pun tidak jamin 2021 selesai. Pandemi tidak ada. Kalaupun misalkan nanti vaksin datang, juga akan menjadi problem baru. Problem baru misalnya pembagian, harganya berapa. Ini dari persoalan lagi lah. Apalagi di negara kita. Pasti adalah rentetan
perpanjangan problem-problem baru. Nah ini juga harus berpikir yang begitu, berpikir yang tidak biasa. Pak Mahmud, apakah kemudian dengan kondisi seperti ini yang diharuskan nanti pemimpin daerah yang terpilih begitu ya pada Pilkada serentak 2020 ini benar-benar bisa menghasilkan, artinya begini, ini benar-benar memfilter loh ya, karena dengan situasi yang luar biasa seperti ini, kemampuan lebih mereka itu benar-benar bisa teruji dan terasa. Apakah memang optimis bisa menghasilkan pemimpin yang jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas? Iya, jadi gini, demokrasi yang kita sekarang ini kan demokrasinya Robert Dahl kalau dalam teorinya, demokrasi prosedural. Oh. Jadi kita hanya melaksanakan pemilihan, kalau menurut Robert Dahl ya ada partai politik, ada penyelenggara pemilu, ada pemilih, selesai demokrasi. Dan itu kita pilih karena ini ya ini satu-satunya pilihan yang terbaik saat ini. Tidak tahu nanti mungkin teori-teori ke depan mungkin akan lebih baik lagi. Tapi yang pasti ya kita ya harus menerima pilihan ini dan mudah-mudahan dari sekian yang terpilih itu ya bisa melaksanakan seperti sampaikan Pak Rokim, harus berpikir yang luar biasa. Tidak bisa pemimpin besok 2021-2022 akan berpikir seperti sekarang, lewat pasti disampaikan Pak Ali, pasti lewat. Baik, nanti kita tinggal lihat seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan yang terpilih itu benar-benar bisa memajukan pembangunan sangat lebih jauh lagi dan tentunya memberikan solusi-solusi yang luar biasa brilian ya Pak Mahmud dan juga Pak Rokim, khususnya di tengah pandemi Covid seperti ini. Pak Rokim Abdul Salam, terima kasih. Bapak Mahmud Suhermono, terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Dialog Nyoblosre siang hari ini. Saya Tika Subandi. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawa Timur masih mengalami penambahan signifikan kasus